Oke, sebagai sapaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita terkait dengan masalah kendali optimal. Hari ini Selasa 2 September tahun 2025. Kita akan bahas pemodelan sistem dinamik, bahwa pemodelan sistem dinamik pada bab ini tentunya kita akan melihat sistem dinamik dengan suatu masukan kendali. Sistem yang dipelajari adalah sistem linear kontinu. Untuk sistem non-linear akan kita bahas cara mencari pendekatan sistem linearnya. Nah, untuk suatu solusi model yang dipelajari bab ini akan kita lihat nanti cenderung berbentuk state space. Selanjutnya, penyederhanaan model. Suatu sistem yang dibuat dalam model yang sederhana biasanya dinyatakan oleh suatu persamaan diferensial biasa linear yang invarian waktu dan kausal. Kemudian, sistem yang memiliki model matematis sama tidak selalu menggambarkan model fisis yang sama juga. Dua pendekatan analisis biasanya yang sering kita gunakan adalah fungsi alih berbentuk tradisional atau sistem SISO, single input, single output, atau dalam bentuk ruang keadaan atau state space. Nanti kita akan lihat bentuknya nanti dalam bentuk state space yang bentuk kedua. Kemudian klasifikasi sistem itu biasanya kita akan sering bertemu biasanya bentuk linear atau non-linear, atau dia bentuk time invariant atau time varying, atau bentuk continuous time atau discrete time. Ada juga nanti modelnya berbentuk deterministik atau berbentuk stokastik, dan lumped parameters atau distribute parameter. Selanjutnya, kalau kita lihat nanti adik-adik semuanya, bagaimana perbedaan antara bentuk linear dan non-linear ini. Biasanya sistem linear, suatu sistem yang mempunyai karakteristik mengikuti hukum superposisi, yaitu respon sistem terhadap beberapa input berbeda sama dengan penjumlahan respon terhadap masing-masing input. Sementara dalam beberapa hal, elemen-elemen non-linear sengaja disertakan dalam sistem kendali untuk optimasi. Relay on dipakai pada sistem kontrol optimal waktu, sistem kendali pesawat, dan sistem peluru kendali. Nah, jadi kita lihat kalau misalnya kita perhatikan bagaimana area dari linear dengan non-linear ini, biasanya sistem yang non-linear dapat dibagi menjadi beberapa sistem linear dengan daerah yang kecil atau sebagian, atau sering disebut dengan istilah piecewise linearization. Jadi kalau kita partisi-partisi, bentuk non-linear itu nanti akan bisa dipartisi ke dalam bentuk-bentuk linear. Sedangkan untuk bentuk time invariant dan time varying ini, time invariant itu memiliki parameter-parameter yang konstan, tak tergantung waktu responnya, tak tergantung pada saat kapan input diberikan, sementara sistem time varying memiliki satu atau lebih parameter yang berubah terhadap waktu, sehingga model matematisnya berubah terhadap waktu. Sementara continuous time dan discrete time, sistem waktu kontinu memiliki semua variabel atau sinyal yang kontinu terhadap waktu, sementara sistem waktu discrete memiliki satu atau lebih variabel atau sinyal yang discrete terhadap waktu. Selanjutnya, deterministik dengan stokastik. Sistem deterministik memiliki karakter respon terhadap suatu input yang sama selalu menghasilkan output yang sama, sementara sistem stokastik respon terhadap input yang sama tidak selalu memberikan output yang sama. Untuk lumped PS distribute parameter, pemodelan komponen yang sederhana bila dapat dianggap bahwa parameter-parameter komponen tersebut dapat dimodelkan secara terkumpul di satu titik, dicirikan dengan persamaan diferensial biasa. Sementara pemodelan parameter terdistribusi lebih tepat digunakan misalnya pada sistem transmisi, dicirikan dengan persamaan diferensial parsial. Selanjutnya, transfer function dan state space. Analisis sistem sederhana berbentuk SISO yang bersifat linear, kontinu, timpalan, parameter deterministik dapat dilakukan melalui pendekatan tradisional atau fungsi alih yang merupakan domain frekuensi kompleks. Alat bantu analisis dan perancangan berupa rod, locus atau domain waktu, dot plot atau nikus domain frekuensi. Sementara untuk sistem modern yang kompleks dan berakurasi yang tinggi dengan sistem MIMO, non-linear, time varying, optimal, robust harus menggunakan pendekatan set space yang bersifat domain waktu. Nah, misalnya kita perhatikan model matematis untuk rangkaian elektrik. Nah, kita lihat sebuah rangkaian elektrik yang terdiri dari bentuk gambar yang ada di layar, ya. Nah, biasanya dari sini nanti kita menggunakan sistem eh, diferensial sehingga kita peroleh nanti bentuknya dalam bentuk state space dengan menggunakan beberapa hukum-hukum yang ada
dalam rangkaian elektrik, maka kita dapatkan bahwa bentuk persamaan diferensialnya adalah seperti yang di bawah, L d kuadrat I per dt kuadrat tambah R dI dt tambah 1 per CI sama dengan DEI per dt. Nah, ini biasanya kita gunakan hukum Kirchhoff. Dan persamaan dinamis sistem atau persamaan diferensial. Kemudian beberapa sistem fisis dapat dimodelkan ke dalam bentuk matematis atau persamaan dinamik. Model sistem matematikanya biasanya kumpulan persamaan yang menggambarkan dinamika suatu sistem secara memadai, diturunkan dari hukum-hukum fisika. Sehingga nanti dari hukum-hukum yang kita turunkan akan kita dapatkan persamaan, ya. Biasanya bisa menggunakan dinamika sistem dimodelkan dari hukum Newton, atau bisa juga nanti menggunakan dinamika sistem elektrik dimodelkan dari hukum Kirchhoff atau hukum Ohm. Nah, beberapa pengertian yang bisa kita gunakan nanti di sini adalah yang pertama, kita kenal nanti istilah state, bahwa state suatu sistem dinamik adalah sekumpulan minimum variabel atau disebut variabel-variabel state sedemikian rupa sehingga dengan mengetahui variabel-variabel tersebut pada T sama dengan T0 bersama-sama dengan informasi input untuk T, F T0, maka perilaku sistem pada T, F T0 dapat ditentukan secara utuh. Pengertian state tidak hanya untuk sistem fisik, tapi juga sistem-sistem lain seperti pada bidang biologi, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang kita kenal dengan variabel state, ya. Variabel-variabel state suatu sistem dinamik adalah sekumpulan minimum variabel yang menentukan state sistem dinamik tersebut. Variabel state tidak harus merupakan besaran yang dapat diukur atau diamati secara fisik atau merupakan keunggulan metode ini. Secara praktis, pilihan besaran yang dapat diukur sebagai variabel state atau agar dapat diumpan balikkan. Kemudian ada yang kita kenal dengan istilah vector state. Vector state ini bila dibutuhkan n variable state untuk mendeskripsikan secara utuh perilaku suatu sistem, maka n variabel tersebut dapat dipandang sebagai n komponen dari suatu vektor X. Suatu vektor state adalah suatu vektor yang menentukan secara unik state sistem xt untuk t f t 0 bila state pada T sama dengan T0 diberikan dan input UT pada T, FT0 juga diberikan. Kemudian kita kenal dengan state space, bahwa state space ini merupakan ruang berdimensi N dengan sumbu-sumbu XJ yang berupa X1, X2, sampai Xn. Setiap state dapat terletak di suatu titik dalam ruang tersebut. Kemudian persamaan state space. Nah, persamaan state space ini perlu diperhatikan bahwa bisa berbentuk beberapa jenis variabel dalam analisis. Bisa variabel-variabel input, kemudian bisa berbentuk variabel output atau variabel-variabel state itu sendiri. Representasi state space untuk suatu sistem tidak unik, tetapi jumlah variabel state-nya adalah sama untuk sistem yang sama. Jadi bisa kita lihat bahwa dari bentuk state space atau ruang keadaan itu, kita bisa melihat nanti berbentuk persamaan diferensial dan bentuk fungsi alih sebagai cara untuk menyatakan atau memodelkan sistemnya. Kemudian terdapat cara pemodelan lainnya, yaitu pemodelan state space atau ruang keadaan. Pemodelan state space akan menjadi dasar dari kuliah sistem kendali multivariat dan sistem kendali optimal. State space suatu sistem dinamik adalah sekumpulan minimum variabel atau disebut dengan variabel state sedemikian rupa sehingga dengan mengetahui variabel tersebut pada T sama bersama sama dengan informasi input untuk T besar sama T, maka perilaku sistem pada T besar sama dengan T0 dapat ditentukan secara utuh. Variabel-variabel state suatu sistem dinamik adalah sekumpulan minimum variabel yang menentukan state sistem dinamik tersebut. Variabel state tidak harus merupakan besaran yang dapat diukur atau diamati secara fisik atau merupakan keunggulan metode ini. Secara praktis, pilih besaran yang dapat diukur sebagai variabel state agar dapat diumpan balikkan. Bila dibutuhkan n variabel state untuk mendeskripsikan secara utuh perilaku suatu sistem, maka variabel n tersebut dapat dipandang sebagai n komponen dari suatu vektor X. Selanjutnya, suatu vektor state adalah suatu vektor yang menentukan secara unik state sistem xt untuk t besar sama T0 untuk bila state pada t sama dengan T0 diberikan dan input ut pada t besar sama T0 juga diberikan. State space atau ruang keadaan merupakan ruang berdimensi n dengan sumbu-sumbu x1, x2, hingga xn. Setiap state dapat terletak di suatu titik dalam ruang tersebut.
Representasi dari set space untuk suatu sistem tidak unik, tetapi jumlah variabel state-nya adalah sama untuk sistem yang sama. Nah, yang pertama bisa kita representasikan dalam bentuk sistem MIMO, multi input dan multi output. Jadi di sini inputnya dari U1, U2 sampai UT, kemudian Y-nya Y1, Y2 hingga YMT. Didefinisikan N output integrator sebagai variabel state X1T, X2T hingga XMT. Sistem dapat dinyatakan sebagai Y1T, kemudian Y2T hingga dalam bentuk YMT. Bila kita definisikan, berarti nanti bisa kita lihat bahwa XT-nya dalam bentuk X1, X2 dalam bentuk matriks seperti ini ya. Kemudian YT-nya Y1, Y2 hingga YMT. Kemudian FXUT-nya nanti bisa kita definisikan. Selanjutnya GXUT-nya dan UT-nya adalah U1, U2 hingga UNT. Maka persamaan state dan persamaan output menjadi state-nya adalah x dot t sama dengan fxu, t. Kemudian eh, outputnya adalah yt gxu, t. Disebut sistem time paring bila fungsi f dan g mengandung variabel t. Jika fungsi f dan g tidak mengandung variabel t, maka disebut sistem time invariant. Secara umum, persamaan state space bisa kita nyatakan berarti dalam bentuk x dot t sama dengan AT kali XT tambah BT kalikan dengan UT. Kemudian YT-nya keluarannya adalah CT XT tambah DT UT. Dengan AT-nya adalah matriks states, kemudian BT-nya adalah matriks input, CT adalah matriks output, dan DT matriks transmisi langsung. Untuk sistem time invariant, bentuk umumnya bisa kita nyatakan dalam bentuk x dot t, AXT tambah BUT, kemudian YT sama dengan CXT tambah DUT. Konsep state space jika digambarkan dalam bentuk diagram bloknya adalah seperti gambar yang ada di layar kita ini. Kemudian, kalau kita susun persamaan state space ya, maka biasanya dari bentuk nanti gambar atau dalam sistem yang ada pada bentuk yang diketahui ini nanti bisa kita bentuk dengan menggunakan rumus-rumus yang ada di sana. Kita dapatkan nanti bersama diferensialnya. Kemudian dari sana kita bisa definisikan variabel state-nya nanti. Nah, seperti bentuk yang sebelumnya diperoleh x dot 1 sama dengan x2, x dot 2 sama dengan c per m kalikan dengan min ky min by dot tambah c per m kalikan dengan u. Atau x1 dotnya x2, kemudian x2 dotnya sama dengan min k per m x1 min b per m x2 tambah c per m kalikan dengan u. Sehingga persamaan outputnya kita dapatkan y sama dengan x1. Nah, persamaan state dalam bentuk vektor bisa kita buat dalam bentuk berikut ya. X1 dotnya dan X2 dotnya dalam bentuk vektor. Ini sama dengan matrik ukuran kali 2 kali 2 yang isinya 0, 1, min K per M, min B per M, X1 kali X2 tambah 0, C per M kalikan dengan U. Persamaan output dalam bentuk vektor bisa kita tanyakan dalam bentuk Y sama dengan 1, 0, X kalikan dengan X1, X2. Sehingga kita bisa menyatakan nilai A-nya adalah, berarti A-nya adalah 0,1 min K per M min B per M, kemudian B-nya adalah 0, 1 per M, C-nya adalah 1, 0, D-nya sama dengan 0. Blok diagram state space sistem tersebut bisa kita nyatakan dalam bentuk gambar berikut. Nah, jika suatu sistem memiliki fungsi alih, nah ini bisa kita nyatakan dalam bentuk Laplace ya. Persamaan state space sistem tersebut x dot sama dengan x tambah bu, y sama dengan cx tambah du. Sama seperti sebelumnya. Sehingga bisa kita nyatakan dalam bentuk Laplace dari persamaan state space-nya nanti adalah s kali xs min x0 sama dengan axx tambah bus. Ys-nya nanti adalah cx S tambah DU S. Kondisinya adalah kondisi mula nanti sama dengan 0, diperoleh nanti S XS tambah A XS nanti sama dengan BUS, atau SI min A XS sama dengan BU kali BUS diperoleh. Nah, nanti dari sini kita bisa nyatakan XS-nya dalam bentuk SI min A inverse kalikan dengan BUS. Nah, persamaan outputnya juga bisa kita nyatakan menjadi YS sama dengan C kali SI min A inverse kali B tambah D kalikan dengan US. Dengan membandingkan fungsi alih dan persamaan output diperoleh GS-nya C kali SI min A inverse kalikan B tambahkan dengan D. Sehingga GS-nya nanti adalah GS bagikan dengan SI min A dalam bentuk determinant matrik.
Nah, contohnya misalnya carilah fungsi alih sistem berikut jika diketahui persamaan state space-nya adalah dalam bentuk persamaan state dan output semula. Nah, berdasarkan persamaan ini nanti, ini bisa kita peroleh GS-nya sama dengan C, SI min A, inverse B, tambahkan dengan D. Sehingga dengan memasukkan nilai yang sudah diketahui dari persamaan, ini bisa kita lihat ya, eh, bahwa bentuk S K per M min 1 S tambah B per M inverse itu kita dapatkan bentuknya sama dengan, bisa kita selesaikan seperti yang bos kanan, maka fungsi alihnya nanti kita dapatkan seperti bentuk yang ada di bawah. Nah, yang lain misalnya, carilah fungsi alih dan persamaan state space sistem berikut. Maka nanti persamaan diferensialnya kita dapatkan dalam bentuk Laplace, kemudian fungsi alihnya kita dapatkan juga sehingga persamaan diferensial juga dapat kita bentuk. Nah, kita definisikan variabel state-nya adalah x1 sama dengan E0, x2 sama dengan E dot 0 ya. Nah, dan variabel input dan outputnya U sama dengan I, kemudian Y sama dengan E0 sama dengan X1. Nah, sehingga bisa kita peroleh nanti X1 dot dan X2 dotnya, dan Y-nya juga kita dapatkan. Oke, nah berikutnya kita akan lihat bagaimana sifat-sifat dari sistem. Sifat-sifat sistem yang paling penting nanti kita kuasai adalah yang pertama kestabilan sistem, kemudian keteramatan, yang selanjutnya adalah keterkendalian. Nah, kita mulai dari sifat sistem ini karena sifat sistem ini bisa kita gunakan untuk mengetahui dengan tujuan akan mengendalikan sistem yang kita miliki. Kemudian sifat kestabilan perlu dimiliki oleh sistem karena sifat tidak stabil berarti sistem akan rusak untuk waktu T menuju tak berhingga. Sementara sifat terkendali dapat membuat sistem yang tidak stabil dapat distabilkan atau destabilizable. Kemudian, sifat keteramatan diperlukan untuk aplikasi jika vector state tidak dapat diukur. Untuk mengendalikan sistem dilakukan dengan cara mengukur masukan dan keluaran sistem. Nah, kita lihat kestabilan sistemnya, bahwa kestabilan sistem itu adalah kemampuan sistem kembali ke kondisi seimbang setelah mengalami gangguan. Kemudian, analisis kestabilan penting untuk memastikan sistem berfungsi dengan aman dan andal. Jadi, dari gambar ini bisa kita lihat bahwa kemampuan sistemnya kembali ke kondisi seimbang itulah yang sering kita lihat nanti dalam bentuk masalah kestabilan. Definisi kestabilan, ada beberapa kestabilan yang sering digunakan. Yang pertama kestabilan BIBO atau bounded input, bounded output. Kemudian kestabilan asimptotik, di mana di sini respon menuju nol seiring waktu. Kestabilan netral, respon terbatas namun tidak menuju nol. Nah, kalau kita lihat tadi kestabilan BIBO atau bounded input, bounded output, biasanya sistem dikatakan BIBO stabil jika setiap masukan terbatas, di mana bounded input menghasilkan keluaran yang juga terbatas atau bounded outputnya. Artinya, kalau inputnya tidak meledak, nilai terbatas, maka outputnya juga tidak boleh meledak. Kemudian kestabilan asimptotik atau respon menuju nol seiring waktu, biasanya sebuah titik kesetimbangan pada sistem dinamik disebut stabil asimptotik jika stabil Lyapunov atau stabil atau Lyapunov stabil artinya kalau ada gangguan kecil pada kondisi awal maka lintasan solusi tetap berada dekat titik kesetimbangan. Asimptotik berarti seiring waktu menuju tak hingga lintasan solusi kembali menuju titik kesetimbangan. Sementara kestabilan netral atau respon terbatas namun tidak menuju nol, solusi yang dimulai cukup dekat dengan titik kesetimbangan, tetap berada dekat titik keseimbangan untuk semua T lebih besar sama dengan nol. Kriteria kestabilan, biasanya ada beberapa kriteria yang sering kita gunakan, ditentukan dari letak akar persamaan karakter pada S-plane atau semua akar harus berada pada sisi kiri bidang kompleks untuk kestabilan, ya. Atau nanti bisa juga kita nyatakan akar pada sisi kanan atau sistem tidak stabil. Nah, biasanya cara menentukan kestabilan ini nanti ada beberapa metode yang bisa kita gunakan, ya. Nah, yang paling sering digunakan untuk analisis kestabilan ini adalah kriteria Routh-Lewis, di mana menentukan kestabilan tanpa menghitung akar, karena tidak semua bentuknya nanti bisa kita nyatakan akar-akarnya. Kemudian ada kriteria Nyquist, analisis menggunakan plot frekuensi. Yang paling sering juga nanti adalah kriteria Lyapunov menggunakan fungsi energi sistem. Nah, misalkan contoh kasus yang sederhana kita lihat dalam bentuk sistem OT2.
kita memiliki persamaan karakteristik dalam bentuk S kuadrat tambah 3S tambah 2. Ketika kita faktorkan, kita dapatkan nanti S tambah 1 kalikan dengan S tambah 2, sehingga kita dapatkan S-nya sama dengan min 1 dan S sama dengan min 2, berada di sisi kiri, berarti sistemnya nanti stabil. Kemudian aplikasi kestabilan sistem biasanya nanti sistem kendali otomasi atau sistem tenaga listrik atau sistem komunikasi. Nah, kendaraan otonom. Nah, sehingga bisa kita nyatakan bahwa kestabilan sistem sangat penting untuk keandalan. Berbagai kriteria dapat digunakan untuk analisis, kemudian kestabilan menjadi dasar sebelum implementasi sistem. Nah, ada yang kita kenal dengan sifat keteramatan dan keterkendalian sistem. Keterkendalian atau controllability, suatu sistem dikatakan terkendali apabila dengan masukan yang sesuai, sistem dapat dipindahkan dan keadaan awal ke keadaan akhir dalam waktu hingga. Kemudian ditentukan menggunakan controllability matrix atau Kalman kriteria. Keteramatan atau observability, suatu sistem dikatakan teramati apabila keadaan keadaan internal sistem dapat ditentukan secara unik berdasarkan keluaran sistem dalam selang waktu ya, yang terbatas. Nah, misalkan eh, bisa kita menentukan observable matrix atau Kalman criterion. Kemudian keterkendalian dan keteramatan, kita misalkan tadi sistem dinamik linear dalam bentuk ruang keadaan atau state space tadi kita nyatakan dalam x dot t sama dengan a x t tambah b u t, kemudian y t sama dengan c x t, maka matriks keterkendalian atau controllability matriksnya kita nyatakan controllability sama dengan b AB, A kuadrat B, sampai nanti AN-1B. Nah, sistem terkendali jika rank dari controllability matriksnya sama dengan N. Matriks keteramatan atau observability matrix, observability matrix dalam bentuk CA, CA kuadrat, CA pangkat N min 1. Nah, sistem teramati jika rank dari observability matrixnya nanti sama dengan N. Nah, misalkan kita ambil contoh yang sederhana yang ukuran matriksnya adalah eh, 2 kali 2. Nah, kita dapatkan misalkan A-nya dari bentuk X dot T sama dengan AXT tambah BUT, YT sama dengan CXT. Kita dapat A-nya nanti dalam bentuk 01, kemudian eh, min 2, min 3, B-nya 01, kemudian C-nya adalah 10. Nah, sehingga nanti kita bisa menentukan yang pertama adalah controllability matrixnya, nah B, AB. Nah, jadi di sini berarti kita dapatkan 01, AB-nya adalah kita kalikan A kali B, berarti nanti kita dapat 01, 1 min 3. Nah, ini ternyata rank matrixnya adalah 2, maka dia terkendali. Sementara observability-nya matriksnya adalah CA berarti 10, C-nya tadi adalah 10, C kali A berarti 10 kalikan dengan A01. Maka kita dapat nanti bentuknya seperti ini, ranknya 2, maka ini adalah matrik yang teramati. Nah, di sini ada beberapa tugas. Nah, tugas yang pertama ini menyangkut alat-alat yang eh, bisa kita gunakan sebagai kontrol aktif dan kontrol pasif ya. Nah, kemudian contoh teknologi yang menggunakan lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Tiga alat yang eh, kendali pasif, kemudian eh, tiga alat yang kendali aktif. Berikan contoh alat teknologi yang menggunakan lingkar terbuka atau lingkar tertutup. Nah, tugas yang kedua di sini adalah diketahui sebuah sistem, A-nya diketahui, maka kita menentukan nilai EAT atau dinyatakan solusi XT dalam X0 jika diketahui X0 1, 2, misalkan T3 diperoleh X3, selidiki apakah nilai ini sama dengan 0. Nah, jadi nanti di sini ada beberapa bentuk ya. Nah, dari bentuk yang ini nanti kita ingin menentukan beberapa masalah yang ada. Nah, ini referensi yang banyak digunakan dari Ogata, Modern Control Engineering, kemudian ini Control System Engineering, Khalil Nonlinear. Nah, ini beberapa literatur yang digunakan. Nah, oke, adik-adik semuanya ya. Berarti nanti bisa kita lihat bagaimana pentingnya masalah ini. Silakan boleh dikerjakan tugas-tugas.